Di dalam hati kita
hidup melakukan segala kehendak-Mu. Biar kami hidup mengerjakan keselamatan kami. Biar kami hidup bersama-sama dengan Engkau Bapa. Apalah surga sana yang bersyukur karena kami sudah beri persembahan. Firman Tuhan berkati bagi anak-anak yang memberi berkati sembari Tuhan. Engkau berkati kami bersama Tuhan. Supaya kami bersembahkan hidup kami sebagai tangan Tuhan. Apalah surga sana yang bersama masa depan ini Bapa. Hamba pun tidak punya apa-apa. Tapi menegak Tuhan ada di tengah-tengah kami pada pagi hari dalam hidup kami. Supaya apa yang kami dengar dari firman Tuhan akan menguatkan kami. Akan memperingati kami. Supaya kami tetap melakukan segala tanggung jawab kami bersama-sama dengan Tuhan Bapa. Apalah surga kami sertai masa tempat ini. Hanya pelang tangan-Mu, ampunlah Tuhan semat kami. Amin. Ayat yang ke-12 hingga yang ke-18. Sebagai dasar firman Tuhan kita berdoa. Dan pada handphone kita buka bersama-sama. Saya tidak mau sendirian. Saya mau kita bekerja sama. Jadi saya baca ayat 12, ayat yang ke-13, nanti kami yang baca. Tajuk di atas, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya, firman Tuhan ini dia mengingatkan kita pada hari ini bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana pengorbanan Yesus itu di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Dia mau agar kita menerima keselamatan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi hari ini tanggung jawab kita adalah tetap kerjakan keselamatan kita. Karena dalam kisah para rasul menyatakan bahwa keselamatan itu tidak ada dalam siapapun, melainkan di dalam Tuhan. Jadi berarti keselamatan adalah milik pribadi kita. Tidak berfungsi dengan orang lain. Sekalipun dia suami istri, tapi keselamatannya adalah miliknya secara pribadi di dalam kehidupan kita. Itulah sebab firman Tuhan mengingatkan kita pada malam ini. Bahwa dia katakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu sentiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatan dengan takut, gentar, bukan saja seperti waktu aku masih ada. Tapi apabila Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita, kita tetap mengerjakan segala tanggung jawab kita, yaitu untuk taat kepada Bapa di surga. Orang yang taat, mereka melakukan segala perintah Tuhan. Mereka tidak akan melanggar segala perintah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka akan menjaga tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Karena kita mau agar kita diselamatkan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mereka tidak akan takut dan gentar menghadapi apapun cabaran di dalam hidupnya. Sebab dia katakan di sini, bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja masih Tuhan bersama-sama dengan kita. Tapi sewaktu Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita tetap percaya bahwa Tuhan itu adil untuk menolong setiap orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi jangan Tuhan tetap melihat kita. Tuhan mengenal setiap pribadi kita pada saat ini. Apa yang ada dalam hati kita, Tuhan melihat, dan Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Apakah itu kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang dikatakan di sini, ayat yang ke-12 ini menyatakan bahwa kita harus tetap taat bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya keselamatan adalah milik yang pasti bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi ingatlah pada saat ini apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-13, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Berarti Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita yang percaya kepada Dia, yang menyerahkan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Memang kita sebagai orang-orang percaya, kita seringkali lupa akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita menerima berbagai cabaran kehidupan kita. Tapi kata firman Tuhan bahwa Tuhan itu akan melakukan, akan mengerjakan sesuai dengan kehendaknya di dalam kehidupan kita pada saat. Berarti Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tetapi Dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang percaya, orang yang setia di dalam kehidupan Dia, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak akan melakukan segala kejahatan, tetapi mereka melakukan apa yang baik di dalam kehidupan Dia dan untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini, kalau Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita, untuk menebus kita, untuk memberikan kita suatu teladan supaya kita mengorbankan diri kita untuk mengikuti Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini mereka serahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Pada
Karena Tuhan mau agar kita mempersembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah di dalam kehidupan ketiga orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa supaya apa yang dikatakan dalam 14 hingga yang ke-15, bahwa dia katakan di situ bahwa dua perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan kita bersungut-sungut melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan dia katakan janganlah berbantah-bantahan untuk melakukan apa yang Tuhan percaya dalam kehidupan kita. Ya orang-orang percaya, tapi lakukanlah dengan taat setia di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita. Selagi kita ada kesempatan, selagi kita mau melakukan segala kehendak Tuhan dengan taat setia di dalam kehidupan ketiga orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini bahwa dia mengatakan di sini dalam ayat 15 bahwa kita akan percaya di antara mereka yang seperti bintang-bintang, kata Tuhan. Berarti kita sudah menjadi saksi bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dan kita menjadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena Tuhan adalah hidup kita, Tuhan yang menguasai kehidupan kita, sehingga kita rela dipakai oleh Tuhan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Oleh itu, firman Tuhan ini peringati kita supaya kita mempercayakan kepada Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Baik kita senang, baik kita susah, kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Karena hidup kita dalam milik Tuhan, dan kita hanya dipinjamkan oleh Tuhan napasnya kepada kita, supaya kita boleh menikmati segala kebaikan, segala kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan apa dikatakan di sini? Bahwa dikatakan bahwa biarlah kita memegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Berarti segala hasil jeripaya kita tidak akan sia-sia, tetapi kita akan menerima mahkota kehidupan lewat apa yang kita lakukan dalam muka bumi ini. Kalau kita hidup menyerahkan kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Oleh itu, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam ayat ke-17, tapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan imanmu, aku bersuka cita, dan aku hendak bersuka cita dengan kamu sekalian. Berarti Tuhan sangat bersuka cita oleh karena dia sudah menyerahkan tubuhnya, dia mencurahkan darahnya bagi kita, dan dia telah membeli kita dengan darah yang mahal. Berarti Tuhan itu bersuka cita bagi orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan sukacita itu adalah sukacita di mana kita akan menerima hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tapi apa dikatakan di sini bahwa dalam ayat yang ke-18 ayat terakhir, dan kamu juga harus bersukacita demikian, bersukacita dari Tuhan. Berarti kita sudah memiliki sukacita dalam kehidupan kita kalau kita hidup di dalam Tuhan. Kita tidak melakukan segala perintah Tuhan dengan taat setia, kita akan terus menerima sukacita. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, kita sia-siakan hidup kita, maka Tuhan itu tetap menunggu kita untuk kembali kepada Tuhan, dan kita akan memiliki kehidupan kekal dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memurniakan yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Jadi inilah kasih Tuhan yang luar biasa yang sudah dinyatakan bagi saya dan saudara pada malam ini. Pada itu janganlah sia-siakan waktu kita, janganlah sia-siakan hidup kita. Selagi ada peluang, lakukanlah, perbaikilah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kasih Tuhan itu adalah luar biasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi firman Tuhan diberkati kita pada malam hari ini. Jangan kita hanya berhenti sampai di sini, tapi kata firman Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu sampai akhir hidup kita. Jadi pada malam ini firman Tuhan mengatakan kita, marilah kita serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, dan kita mau agar Tuhan memakai kehidupan kita supaya kita menjadi saksi banyak orang, dan biar kita bercahaya di antara manusia yang ada di muka bumi. Oleh itu mari kita datang kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kami. Mari kita berdoa. Engkau memperingati kami supaya kami mengerjakan kehidupan kami untuk hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, yang serahkan hidup kami sepenuhnya hanya tangan-Mu dan selalu Tuhan semua. Amin. Yang ke-29 2 Samuel 7 28 hingga 29. Dapat semua?
1, 2, 3. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dalam firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau benar-benar memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan berikan berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi ini merupakan doa bagi keluarga ini, di mana Tuhan sudah memberkati mereka dengan anak-anak mereka, dan hingga pada saat ini mereka sudah menikmati kekurangan Tuhan. Karena kata firman Tuhan ini, kiranya Engkau sekarang telah memberkati keluarga hamba ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan telah memberkati mereka, Tuhan berikan mereka kekuatan, perlindungan, Tuhan berikan kemampuan mereka. Tetapi Tuhan telah memelihara mereka, menjaga mereka, sehingga pada saat ini mereka dapat mengucap syukur, di mana Amanda itu berapa umur dia sudah pas ini? 10 tahun ya. Jadi mereka mengucap syukur dengan 10 tahun Tuhan telah berkati dia, melihara dia dalam kehidupan dia, dan keluarga ini sangat bersuka-cita. Jadi pada malam ini kita mau baca dalam Mazmur 91 ayat 16. Coba hafalkan. 1, 2, 3. Dengan panjang umur akan kuperingatkan dia, dan akan kuperingatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi doa kita semoga peringatkan, keselamatan, perlindungan, penyertaan Tuhan memberkati Amanda di masa depan dia, persoalan dia. Tuhan akan memberkati dia, dan dia berguna bagi Tuhan dan kepada keluarga dia. Jadi pada saat ini kita bicara dalam hari jadi.
Terima kasih Tuhan, kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama